Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumitra Adriansyah dengan NIM 1217050137. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari halaman setting dari aplikasi Habiter yang telah kelompok kami buat pada teori pengembangan aplikasi mobile. Nah, pada halaman setting ini terbagi menjadi tiga blok yaitu blok title, blok profil, dan blok yang berisi button-button fungsional. Untuk secara umumnya, pada halaman setting ini menggunakan constraint layout yang dimana tujuannya adalah agar memudahkan dalam mengatur posisi-posisi elemen yang digunakan. Kemudian, constraint layout ini kita beri ID dengan ID driver layout dengan width dan height-nya adalah match parent agar sesuai dengan ukuran layar. Dan background-nya kita beri warna dengan kode 1C, 1C23. Kemudian feed system Windows-nya kita truekan agar dapat memastikan layout mencakup area status bar dan navigasi. Kemudian untuk bagian blok dari title, nah pada blok title ini juga menggunakan constraint layout karena di dalam blok title ini terdapat dua elemen yaitu teks dan nantinya adalah image button dengan posisi yang berbeda, di mana teks tersebut berada di center dan image buttonnya berada di sebelah kanan pojok. Yang untuk konsep layout secara umumnya kita beri ID yaitu dengan ID title, kemudian width-nya adalah match parent agar ukurannya sesuai dengan layar, dan web content agar kita hanya membutuhkan tingginya sesuai dengan elemen yang kita butuhkan. Kemudian background-nya di sini menggunakan baggy hero yang bertujuan untuk memberikan lapisan yang berbeda dengan warna dasarnya yang sebelumnya, sehingga ada kesan lapisan dan untuk mempercantik saja. Kemudian padding horizontal. Nah, padding horizontal ini kita berikan sebesar 12 dp, namun kita simpan di bagian dimen. Header MH dan header MP, horizontal dan vertikalnya. Kemudian layout constraint top to top-nya kita berikan parent yang bertujuan untuk agar layout ini berada di bagian atas parent. Nah, di dalam blok ini pertama kita ada image button dengan ID button close setting dengan width dan height-nya adalah 48 dp sesuai dengan permintaan dari Play Store-nya. Kemudian warna dasarnya kita berikan transparan dan kita panggil search-nya atau ikonnya, dan kita posisikan icon tersebut dengan menggunakan constraint bottom to bottom off dan constraint right to right off, kemudian constraint top to top off dengan nilai parent. Kemudian konten ini kita berikan description dengan close page. Nah, setelah image button close ini, kemudian di dalamnya ada judul yang dengan menggunakan text view dengan lebarnya menggunakan match parent agar sesuai dengan ukuran layar dan tingginya menggunakan 50 dp. Kemudian agar berada di posisi tengah, kita menggunakan gravity dengan nilai center dan letter spacing atau jarak hurufnya atau spasinya sebesar 0,1. Kemudian kita beri nama setting dan warna dan text color-nya adalah putih, kemudian ukuran teksnya adalah 24 sp dan stylenya adalah bold. Kemudian kita posisikan teks ini berada di parent dengan layout constraint bottom to bottom up dan constraint top to top up.
Lanjut kepada blok yang kedua yaitu tentang blok profile. Nah, blok profile ini berbeda dengan blok title, di mana blok profile ini menggunakan linear layout karena dalam blok profile ini terdiri atas elemen-elemen dengan posisi yang vertikal. Oleh karena itu, menggunakan linear layout agar dapat mempermudah mengatur elemen-elemen tersebut berada dalam posisi vertikal. Untuk aturan posisi linear layout secara umumnya, width-nya menggunakan match parent dan height-nya menggunakan web content dengan orientasinya agar berada dalam posisi vertikal. Kemudian jarak padding secara horizontalnya adalah 24 dp dan padding secara vertikalnya adalah 24 dp. Kemudian kita posisikan blok ini berada di bawah title dengan menggunakan layout constraint top to bottom up. Nah, di dalam blok profile ini terdapat image. Kita menggunakan image view dengan width dan height-nya sebesar 120 dp untuk ukuran dari fotonya. Kemudian kita posisikan foto tersebut pada bagian center secara horizontal menggunakan layout gravity center horizontal dan kita posisikan secara constraint-nya menggunakan layout constraint bottom to bottom up, constraint right to right up, dan constraint top to top up berada pada posisi parent. Dengan memberikan content description-nya adalah untuk CD profile image. Nah, di dalam blog profile ini juga terdapat teks, di mana teks yang pertama ini adalah teks full name dengan weight dan height-nya ada bernilai match parent sesuai ukuran dari blog. Dan teks alignment-nya adalah center, agak berada di tengah, teks color-nya adalah putih, size-nya adalah kita definisikan dalam dimen, yaitu dengan nama H2, dengan nilai 24 XP. Kemudian style-nya adalah bold. Nah, teks untuk bagian email yang nantinya akan menampilkan email dari akun pengguna, kita menggunakan width-nya adalah match parent dan height-nya juga match parent. Dengan alignment-nya center, text color-nya adalah putih, dan text size-nya adalah 20 SP. Nah, untuk blok yang ketiga, blok yang terakhir yaitu tentang blok yang berisi dengan button-button fungsional, kita juga menggunakan linear layout agar mempermudah dalam mengaturnya karena posisi dari elemen-elemen yang di dalamnya adalah berada dalam posisi yang vertikal. Di mana untuk linear layout aturan secara umumnya adalah dengan layout width-nya adalah match parent, untuk lebarnya match parent, dan height-nya adalah word content agar sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Kemudian jarak dari padding horizontalnya adalah sebesar 24 dp. Dan kita letakkan untuk blok button yang berisi button ini di bawah ID profile, di bawah blok profile. Nah, di dalam blok ini terdiri dari atas sebuah text view yang yang memiliki stringnya itu general, bertujuan untuk sebagai judul saja. Judul bahwa di bawahnya tersebut adalah button-button yang secara general dengan width-nya adalah match parent dan height-nya adalah word content. Kemudian layout margin vertikalnya adalah sebesar 8 dp untuk memberikan jarak dengan bagian atasnya. Kemudian padding horizontalnya jarak ke sebelah kiri dan kanannya adalah 8 dp. Dan warnanya adalah putih. Kemudian ukuran teksnya adalah 18 XP dan stylenya adalah bold. Nah, untuk button yang pertama, ini adalah button untuk edit profile. Untuk button edit profile ini menggunakan app compat button dengan ID button edit. Kemudian dengan di dalamnya adalah lebarnya adalah match parent untuk menyesuaikan dengan ukuran dari blok, dan height-nya adalah word content agar sesuai dengan ukuran kita inginkan untuk tingginya. Nah, kemudian kita posisikan layout margin vertikalnya sebesar 6 dp, kemudian background-nya kita berikan dengan background BG rectangle fill, yang dimana isinya adalah merupakan
eh, outline dari button ini untuk mempercantik tampilan button. Kemudian warna dasarnya adalah abu-abu. Kemudian kita menggunakan Dribble Start yang bertujuan untuk menambahkan icon pensil untuk melambangkan button edit tersebut. Dan Dribble N-nya untuk bagian sebelah kanannya di akhirnya adalah dengan menambahkan icon panah ke kanan. Kemudian Dribble Padding. Untuk dribble paddingnya sebesar 12 dp dan warna dasarnya adalah putih. Kemudian untuk paddingnya sebesar 20 dp dengan alignment-nya sebagai text start dan all caption adalah false agar string tersebut tidak tulis secara kapital semua dan warnanya adalah putih, kemudian size-nya adalah 8 sp dan stylenya adalah bold. Untuk button yang kedua juga kita menggunakan app compat button dengan ID button logout dengan aturannya sama seperti button yang sebelumnya, di mana width-nya match parent, height-nya wrap content dengan margin vertikalnya sebesar 6 dp. Namun dengan background-nya adalah big rectangle fill agar untuk memberikan outline dan background tint-nya adalah gray. Kemudian drawable start-nya kita menambahkan icon IC logout untuk melambangkan bahwa button tersebut adalah button untuk melakukan logout dan drawable end-nya adalah panah ke arah kanan. Kemudian drawable padding untuk jarak drawable padding-nya adalah 12 dp dengan warna dasarnya adalah putih dan padding-nya adalah 20 dp. Kemudian alignment-nya adalah texture dan all caption-nya kita sama falsekan. Untuk text color-nya adalah putih dan size-nya adalah 18 sp dan style-nya adalah bold. Kemudian untuk bagian yang kedua, kita tambahkan juga text view sebagai judul bahwa selain ada bagian dari general yang di dalamnya ada button edit profile dan logout, juga ada bagian dari danger zone, di mana dalam danger zone ini terdapat button delete akun yang bertujuan untuk menghapus akun pengguna. Nah, untuk judulnya tersebut sama seperti general yang tadi, di mana layout width-nya adalah match parent dan height-nya adalah wrap content dengan margin vertikalnya 8 dp, kemudian padding horizontalnya 8 dp dan text color-nya adalah putih, kemudian size-nya 8 sp dan style-nya bold. Dan untuk button delete akunnya juga sama menggunakan app compat button dengan ID button delete account, kemudian lebarnya ada menggunakan match parent dan height-nya web content dengan layout margin vertikalnya sebesar 8 dp. Kemudian background tint-nya kita berikan warna error yaitu warna merah ini dengan dinamakan error. Kemudian variable start-nya untuk menambahkan icon dari icon logout. Kemudian durable end-nya adalah panah ke kanan juga. Durable padding-nya sebesar 12 dp dengan warnanya putih dan padding-nya 20 dp. Kemudian alignment-nya adalah merupakan text start dan all caption-nya adalah false agar tulisannya tidak caps lock semua. Kemudian warnanya adalah putih. Kemudian text size-nya adalah 18 dp dan stylenya adalah bold. Mungkin untuk bagian XML atau UI-nya seperti demikian. Nah, untuk bagian dari fungsinya, di mana dalam dalam XML tersebut terdapat 4 button dengan 3 button dan 1 image button. Oleh karena itu kita import terlebih dahulu library yang dibutuhkan seperti Google Android GMS Authentication API untuk sign-in dan Firebase. Nah, untuk dalam setting ini, pertama kita akan men, men, mendeskripsikan atau mendeskripsikan dari variabel-variabel seperti variabel button class setting sebagai app compat image button, button logout, text full name, text email, Google sign in,
button edit profile, dan button delete my account. Kemudian di sini juga kita mendefinisikan fungsi dari Firebase Authentication untuk mendapatkan get instance dari Firebase-nya. Nah, untuk on create-nya pada saat aplikasi dijalankan, kita akan memanggil ID-ID seperti ID text full name untuk menampilkan full name dari akun dan email juga. Kemudian button class setting akan diposisikan pada ID button class setting, button logout pada button logout, dan button edit profile pada button edit. Kemudian button delete my account juga pada button delete my account. Kemudian untuk fungsi current user, kita akan memanggil current user dari Firebase. Dengan nanti akan memanggil current user dengan memanggil display name dan emailnya yang akan disimpan kepada variabel dari text full name dan text email. Kemudian untuk fungsi GSO, di mana fungsi ini adalah GSO sign-in option, ini digunakan untuk mengkonfigurasi opsi Google Sign-in dengan default Sign-in menunjukkan bahwa kita menggunakan opsi Sign-in yang standar. Dengan di dalamnya ada request ID token get string R string default web area client ID yang merupakan inisialisasi dengan menggunakan Google Sign-in .get client this GSO yang akan menjadi objek yang digunakan untuk melakukan operasi Google Sign-in seperti Sign-in dan Sign-out. Kemudian untuk button logout, kita menggunakan set on click listener dengan di dalamnya eh, kita memanggil fungsi Sign-out dalam Firebase dan nantinya akan melanjutkan kepada Sign-out untuk Google Sign-in Client. Dan apabila telah berhasil, maka aktivitas akan diarahkan oleh intent kepada aktivitas atau halaman login activity. Untuk button setting, kita menggunakan set on click listener, kita definisikan sebagai fungsi finish saja yang nantinya adalah apabila diklik button close setting tersebut akan mengarah kepada halaman sebelumnya. Untuk button edit profile, ini kita menggunakan set on click listener dengan di dalamnya kita akan mengarahkan start activity-nya dengan menggunakan intent kepada halaman edit profile activity. Nah, untuk button delete ini kita sama dengan di dalamnya adalah mendefinisikan fungsi intent dengan intentnya tersebut nanti akan diarahkan kepada halaman delete akun my activity dan akan memulai halaman activity tersebut. Nah, untuk delete my account sendiri ini, fungsinya di mana kita terlebih dahulu untuk mengimport library seperti Google Android GMS Authentication API, Sign-in untuk melakukan Sign-in, kemudian Sign-in Client, Sign-in Option, dan Firebase. Untuk fungsi private file Firebase get instance ini adalah bertujuan untuk membuat objek Firebase out menggunakan metode get instance yang menunjukkan bagian dari Firebase authentication. Kemudian objek Firebase out ini digunakan untuk melakukan berbagai operasi autentikasi seperti sign-in, sign-out, dan mengawal status pengguna. Kemudian private let-in par Google Sign-in Client ini adalah untuk mendeklarasikan variabel Google Sign-in Client seperti
dari kelas sigin tipe Google Sigin Client. Kemudian untuk properti ini juga akan digunakan untuk mengelola proses sigin dan sigout menggunakan Google Sigin API. Nah, untuk operate fun create-nya, untuk operate fun create ini, di mana operate ini fungsi onCreate yang dipanggil saat aktivitas pertama kali dibuat. Dengan set in instance state-nya ini adalah objek bundle yang berisi data tentang status aktivitas sebelumnya, apabila jika ada. Nah, untuk super onCreate ini adalah untuk memanggil implementasi dari onCreate di kelas induk app compete activity. Kemudian untuk bagian set content area view ini adalah untuk menetapkan layout XML. Untuk aktivitas ini menggunakan metode set content view. Nah, layout yang digunakan di sini adalah delete account verification.xml. Kemudian kita memanggil UI-nya di mana dengan UI input verification, dengan ID input verification message, kemudian button confirm-nya dengan memanggil ID button confirm, kemudian button cancel-nya dengan button cancel. Nah, untuk fungsi GSO ini adalah bertujuan untuk inisialisasi Google Sigin dan Sigout, di mana kita akan membuat objek Google Sigin option dengan menggunakan builder pattern, kemudian menggunakan konfigurasi default sigin dengan menambahkan permintaan ID token untuk keperluan autentikasi, kemudian menambahkan permintaan alamat email pengguna, kemudian membangun objek Google Sign option dengan konfigurasi yang telah ditentukan. Nah, kemudian inisialisasi Google Sign Client ini dengan membuat Google Sign Client menggunakan metode get client dari kelas Google Sign. Kemudian kita akan menggunakan this sebagai konteks dan objek dari Google Sign option yang telah dibuat. Untuk selanjutnya adalah button confirm. Nah, button confirm ini dengan untuk fungsi email ini untuk mendapatkan alamat email dari pengguna yang saat ini masuk dengan menggunakan Firebase Authentication. Kemudian verification message ini bertujuan untuk memverifikasi inputan email yang diinput oleh pengguna, dan nantinya akan memberikan pesan verifikasi ini akan digunakan untuk memastikan bahwa pengguna benar-benar ingin menghapus akun mereka. Kemudian file user input ini bertujuan untuk mengambil input yang dimasukkan oleh pengguna pada edit text dengan ID input verification dan membersihkannya dari spasi di awal. Dan di awal dan di akhir menggunakan fungsi trim. Kemudian untuk if current input equal ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah input pengguna di ID di user input sama dengan pesan verifikasi yang diharapkan atau verification message dengan mengabaikan perbedaan huruf besar kecil dengan ignore case-nya ditruekan, dan apabila jika cocok
maka dipanggil fungsi delete account untuk melanjutkan proses penghapusan akun. Apabila tidak, tampilan akan memberikan pesan kesalahan. Shoutouts-nya adalah verification failed, please try again. Nah, untuk selanjutnya yaitu button untuk button cancel. Untuk button cancel, kita berikan fungsi finish yang nantinya akan membatalkan melakukan nantinya akan dapat melakukan pembatalan hapus account. Nah, untuk fungsi delete account ini, untuk fungsi delete account, ini nantinya pada bagian file user ini kita akan mendapatkan objek Firebase user yang mewakili pengguna yang sedang masuk dengan current user adalah properti dari objek Firebase Authentication. Nah, kemudian user let ini bertujuan untuk memberikan fungsi yang nantinya agar dapat memastikan bahwa user tidak null sebelum melanjutkan eksekusi. Yang hal ini digunakan untuk menghindari null pointer exception. Kemudian Firebase out sigout ini untuk melakukan proses sigout dari Firebase Authentication dan memastikan bahwa pengguna tidak lagi terautentikasi dengan setelah melakukan penghapusan akun. Kemudian Google Sigin Client Sigout at Compatible Listener ini merupakan untuk melakukan proses sigout dari Google Sigin menggunakan Google Sigin Client dan akan untuk menambahkan listener untuk menangani hasil dari proses sigout. Kemudian it and success listener ini bertujuan untuk apabila proses out dari Google Sigin berhasil, blok kode di dalamnya akan dieksekusi dengan di dalamnya ada user.delete at complete listener dengan nantinya akan memulai proses penghapusan akun pengguna dari Firebase Authentication menggunakan metode delete dan akan menambahkan listener untuk menangani hasil dari proses penghapusan. Kemudian ada if task is successful yang bertujuan untuk jika penghapusan akun berhasil, tampilan pesan bahwa akun telah dihapus menggunakan shoutout your account has been deleted dan memanggil fungsi navigate to login untuk mengarahkan pengguna ke layar login setelah akun dihapus. Jika terdapat kegagalan, dipanggil fungsi handle akan memanggil fungsi handle delete account failure untuk menangani kesalahan tersebut. Nah, untuk it out failure listener ini adalah adalah jika terdapat kegagalan dalam melakukan proses out dari Google Sigin atau dalam proses penghapusan akun akan memanggil fungsi handle delete account failure untuk menangani kesalahan tersebut. Nah, untuk fungsi handle delete account failure ini di mana kita akan pertama kita akan menampilkan toast yang bernilai valid to delete your account, please try again, yang nantinya akan menampilkan pesan toast yang memberitahu pengguna bahwa penghapusan akun gagal dan meminta mereka untuk mencoba lagi. Kemudian when exception ini adalah bertujuan untuk memulai blog ketika expression melakukan evaluasi jenis exception terjadi. Nah, ini is Firebase out action login required exception ini adalah bertujuan untuk mengecek apakah exception yang terjadi adalah Firebase out recent login required exception atau Firebase out invalid credential exception. Nah, jika invalid, kita akan menampilkan pemberitahuan
yang bernilai reauthentication is required. Dan nanti akan diarahkan akan dinavigate ke halaman login. Nah, apabila else atau tidak, exception akan menampilkan tampilan delete account, message-nya adalah error. Kemudian untuk fungsi show task ini adalah bertujuan untuk menampilkan pesan menggunakan komponen TOS di Android dengan menggunakan parameter message yang di dalamnya adalah string. Kemudian untuk this ini merupakan menggunakan konteks dari kelas delete account, activity, dan message-nya merupakan pesan yang akan ditampilkan. Terus toast length short-nya ini merupakan durasi tampilan toast dalam hal ini pendek. Dalam hal ini merupakan tampilannya yang pendek. Kemudian show merupakan yang bertujuan untuk menampilkan toast. Misalnya seperti yang tadi akan memanggil fungsi dari show toast ini. Kemudian untuk fungsi dari navigate to login, ini adalah fungsi untuk mengarahkan tampilan kepada halaman login. Dari kelas delete account activity ke kelas login activity dengan di dalamnya membuat objek intent untuk menghubungkan kelas delete account activity ke kelas login activity dan file intent this login activity class Java ini di mana this-nya ini adalah untuk menggunakan konteks dari kelas delete account activity ini dan login activity class Java untuk menunjukkan bahwa tujuan selanjutnya adalah tujuan intent tersebut adalah ke login activity dan start activity intent ini untuk memulai aktivitas yang terhubung dengan intent yaitu login activity dan finish finish merupakan yang bertujuan untuk menyelesaikan kelas delete account activity sehingga ketika pengguna menekan tombol back mereka tidak kembali ke halaman ini. Mungkin sekian untuk penjelasan pada bagian halaman setting beserta fungsi-fungsinya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.